Menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Hari ini Selasa 4 Januari 2022 ya. Hampir salah saya menyebut 2021. Baik, topik kita mengenai tantangan moderasi beragama di Sulawesi Selatan ya, dan ada Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, nanti ada Bapak Kiai Haji Muammar Bakri ya, berbicara mengenai moderasi beragama ya, khususnya di Sulawesi Selatan. Sulsel itu dikenal dengan keberagaman ya. Nah, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman baik suku, agama ya, dan juga budaya. Namun ya berbagai tantangan juga dihadapi Indonesia secara umum dan juga Sulawesi Selatan ya secara khusus. Apalagi di tahun 2021 tantangan moderasi beragama ini cukup apa ya, kita banyak menghadapi situasi yang menegangkan ya. Ada peristiwa bom katedral dan juga maraknya aksi terorisme. Nah, ini yang tentunya menjadi tantangan moderasi beragama. Berbicara moderasi beragama itu bukan hanya ya antar umat beragama, tapi juga antar sama umat beragama ya. Jadi ya ini perlu memang disikapi ya secara bijak ya. Dan NKRI itu suatu ikatan saling memahami ya. NKRI itu suatu ikatan. Kita harus saling memahami, harus bersatu dan tentunya apapun itu ya, apapun itu agama kita, apapun itu suku kita, yang pasti kita harus saling menghargai. Baik, kita sudah terhubung ya dengan narasumber Bapak Kiai Haji Muammar Bakri, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Kiai. Ya, terputus ya hubungan kami dengan Pak Kiai, tadi sudah aktif. Baik, pendengar, moderasi beragama di Sulawesi Selatan, tadi ada juga beberapa informasi yang disampaikan oleh pendengar ya, bahwa Sulsel amat kondusif dalam hidup beragama ya. Kadang-kadang tentunya hal ini harus kita syukuri ya. Namun biasa juga ada yang mengkotak-kotakan, utamanya politik ya. Ini hati-hati loh dengan politik. Baik, saya juga sudah mendapatkan informasi mengenai indeks kesalehan umat beragama tahun 2021 itu naik 1,40% dari tahun 2020. Baik, saya sudah bersama dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Bapak Kiai Haji Muammar Bakri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Kiai Haji Muammar Bakri, berbagai tantangan dihadapi oleh kita ya, oleh umat beragama tentunya di Sulawesi Selatan secara khusus dan Indonesia ini lebih ke secara umum Pak Kiai, apalagi 2021 ini berbicara kita juga mengenai peristiwa terorisme ya. Nah, ini tentunya sangat mengganggu ya soal suasana yang kondusif yang dibangun oleh masyarakat Sulawesi Selatan dalam kaitannya antar umat beragama. Nah, ini berbicara mengenai moderasi beragama. Sebenarnya apa sih moderasi beragama itu Pak Kiai? Ya, halo? Iya, silakan Pak Kiai. Ya, jadi moderasi beragama itu sesungguhnya menjadi spesifikasi dari agama itu sendiri. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran, moderasi itu biasa disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu antara lain dari sekian banyak artinya adalah pertengahan. Nah, pertengahan bisa diartikan dengan sikap moderat, jadi tidak berlebih-lebihan. Dan itulah menjadi ciri khas umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan
litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan umat Islam itu sebagai umat wasatan, wasatiyah. Wasat itu artinya tengah. Hanya dalam bahasa Indonesia biasa distilahkan yang mengatur dua pemain itu di tengah-tengah namanya wasit. Wasit itu bahasa Arab, wasat itu tengah, tidak berpihak pada salah satu kubu. Nah, itulah diartikan umat wasatiyah atau moderat. Untuk apa karakter ini harus dijaga? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar bisa menjadi role model. Umat Islam itu menjadi role model. Itulah sebabnya ada komitmen wasatiyah ini yang kita bangun setiap kali kita berdiri salat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, biasa kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Lurus itu artinya tidak condong ke kanan-kananan dan tidak condong ke kiri-kirian. Baik. Jadi berada pada posisi tengah. Bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya dalam ayat berikut, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang dibenci. Kalau kita buka literasi tafsir, penjelasan ulama siapa itu al-maghdub, hampir semua menyebutkan maghdub itu paham yang terlalu ekstrim keras. Ini diwakili oleh kelompok Yahudi. Yahudi itu punya karakter yang keras. Maka syariatnya Nabi Musa misalnya, ya antara lain pertobatan itu harus dengan bunuh diri. Baik. Kalau ada najis yang mengena pada badan kita itu harus diamputasi. Ada yang menjadi semacam slogan karakter Yahudi misalnya, kalau ditampar pipi kanan, maka balaslah tamparan itu 2-3 kali, kalau perlu lebih dahsyat lagi. Dan itu pembalasannya lebih keras. Dan memang ajaran karakternya itu sangat keras. Tapi di satu pihak ada juga ajaran yang kalau ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri untuk ditampar. Nah, Islam tidak demikian. Baik. Islam berada di tengah-tengahnya. Jadi kalau ditampar sekali, balas sekali. Jangan berlebih-lebihan caranya membalasnya. Tapi kalau kalian memaafkannya, itu lebih baik daripada kalian membalasnya. Nah, itulah Islam. Jadi tidak terlalu berlebih-lebihan kasarnya, dan tidak terlalu berlebihan lembutnya. Maka hadirlah di tengah dua ajaran Yahudi dengan ajaran Nasrani, lalu dihadirkanlah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang moderat, Islam yang moderat. Lalu kemudian Kementerian Agama menjadikannya sebagai visi moderasi beragama. Jadi agama itu nggak boleh kita berlebih-lebihan cara memahami agama, berlebih-lebihan tekstualisnya, sehingga pesan-pesan maksud dari tujuan agama itu kita abaikan. Jadi harus kita tangkap. Jadi harus dikombinasikan antara pemahaman pembacaan tekstual dengan kontekstual. Tapi di satu sisi tidak boleh juga kita lepas dari teks. Jadi harus juga dikombinasikan ini, literasi teks dengan pemahaman konteks. Jadi ayat dengan realitas. Tidak boleh hanya realitas meninggalkan ayat, atau sebaliknya ayat lalu tidak melihat realitas yang ada. Itulah salah satu arti dari pemahaman moderasi beragama. Baik. Jadi kalau orang memahami agama sangat tekstualis, ini yang kadang-kadang melihat realitas di masyarakat selalu menganggapnya satu kekeliruan, satu perbuatan yang mungkin macam-macam sampai kepada pengkukuran dan seterusnya. Baik. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, saya informasikan di 0821 3333 9440 ya, Pak Kiai.
Nah, Anda menyebutkan tadi dengan paham moderasi beragama itu jangan ke kiri-kirian gitu atau ke kanan-kananan gitu ya, berlebihan, secara berlebihan. Tapi kita melihat realitas yang ada saat ini bahwa ada juga kelompok ekstrim yang ada di Indonesia, bahkan juga di Sulawesi Selatan. Apakah ini boleh dikata bahwa mereka berlebihan, Pak Kiai? Ya, jadi ekstremis itu yang memahami agama secara radikal ekstrim itu bukan moderat. Jadi bukan seperti itu yang dicontohkan Nabi sesungguhnya dalam implementasi beragama. Nabi pernah didatangi beberapa orang. Yang satunya mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau tidur, saya mau salat terus tengah malam. Ya, yang satu mengatakan, saya mau puasa terus, saya tidak mau buka. Yang satu mengatakan, saya tidak mau nikah, mau beribadah saja. Nah, apa kemudian Nabi katakan, saya tidur, saya salat juga. Saya puasa, saya buka juga. Saya juga nikah, saya juga beribadah. Nah, jadi memahami agama itu tidak boleh terlalu ekstrim. Dan kadang-kadang ekstrim ini yang justru menyesatkan. Makanya dulu pada masa Nabi, ya ada Nabi membagi-bagi harta dari Baitul Mal. Ya, lalu tampillah seseorang, ya disebutkan dalam riwayat itu, menyampaikan kepada Nabi bahwa wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Jadi Nabi yang diperintahkan, dia menganggap dirinya lebih adil daripada Nabi gitu. Nabi kemudian mengatakan, ya kalau bukan saya yang adil, siapa lagi yang melakukan keadilan? Kalau setelah saya tidak bisa melakukan keadilan, apa kemudian Umar merespon untuk memberikan sanksi kepada orang itu? Nabi katakan tidak. Ya ini hanya contoh mereka memahami agama sangat ekstrim. Jadi mereka menganggap selalu pandangan keagamanya yang paling benar, yang lain salah. Inilah yang ekstrim seperti ini. Pemahaman keagamaan di luar pemahaman keagamaan mereka dianggap sebagai satu kesesatan. Nah, ini bukan seperti itu moderasi beragama. Ya. Nah, tapi Pak Ustadz, kelompok ekstrim ini kok bisa ada ya? Dan kenapa juga sebenarnya kelompok ekstrim ini akhirnya pertanyaan sebenarnya dari kepada Kementerian Agama ini, kenapa mereka tidak bisa menjadikan kelompok ekstrim ini menjadi moderat, Pak Ustadz? Ya, Kementerian Agama kita, pemerintah kita, memang negara kita ini negara yang paling memberikan peluang kepada semua pemahaman yang ada. Jadi berbeda dengan negara-negara lain seperti negara-negara Arab misalnya, Mesir, Arab Saudi sendiri, itu tidak memberikan peluang untuk berbeda dalam memahami agama. Kalau misalnya negara seperti Malaysia, negara Brunei, itu hanya mematok hanya satu, misalnya mazhab Syafi'i. Yang lain itu bukan menjadi mazhab negara. Di Arab Saudi misalnya juga demikian. Jadi ada hanya satu pemahaman yang dibenarkan. Di beberapa negara lain yang sangat ketat, kalau misalnya ada warga negaranya memiliki pemahaman keagamaan yang ekstrim, nah itu kemudian kadang-kadang mereka dieksekusi gitu. Nah di Indonesia ini pemahaman keagamaan ini ya hidup ya, dibiarkan gitu. Jadi inilah negara yang sangat terbuka dengan berbagai pandangan-pandangan, termasuk pandangan keagamaan. Baik. Jadi saya kira negara Indonesia yang demikian luas ini, jumlah penduduknya banyak, tapi kemudian pemerintahnya memberikan kelonggaran. Ya, jadi tidak pernah kita mendengar misalnya ada orang yang memahami agama secara ekstrim lalu kemudian ditangkapi. Yang ditangkapi itu yang punya indikasi mengarah kepada tindakan terorisme. Baik. Yang ada kaitannya dengan itu. Tapi kalau hanya sekedar pemahaman, itu belum ada undang-undang kita, negara Indonesia ini, untuk
menindaki orang yang punya pemahaman yang berbeda, ya termasuk pemahaman ekstrim ini. Ya. Ini yang perlu harus didorong ya Pak Ustaz mengenai undang-undang tersebut, karena jika dibiarkan hal ini terjadi ya tentunya juga masyarakat menjadi kebingungan mengenai kelompok-kelompok ekstrim ini yang sebenarnya juga sudah memberikan pemahaman ya mendoktrin orang-orang yang ada di sekitarnya mengenai pemahaman ekstrim mereka. Ya, terkait dengan undang-undang saya kira itu wilayahnya DPR ya. Baik. DPR MPR. Ya. Nah, Pak Ustadz, Pak Kiai. Nah, Anda menilai bahwa moderasi beragama di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan baik selama ini? Ya, Sulawesi Selatan dengan beberapa provinsi lain, saya kira masih dalam kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ya moderasi beragama dengan membuka peluang-peluang untuk pemahaman-pemahaman keagamaan itu sangat terbuka di Sulawesi Selatan ini. Jadi moderasinya sudah berjalan dengan baik ya Pak. Sebenarnya kalau tantangan, berbicara mengenai tantangan di Sulsel, apa saja sih tantangan tersebut? Ya, tantangan saya kira yang paling berat adalah bagaimana pemahaman keagamaan ini itu bisa didakwahkan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk itu, sehingga ruang-ruang publik, ruang-ruang media ini itu juga bisa tersampaikan dengan pesan-pesan moderasi beragama itu. Jangan sampai ruang media itu dikuasai oleh kelompok ekstrim misalnya. Ya, jadi pemahaman-pemahaman yang menganggap pemahaman praktek keagamaan orang lain itu salah dan keliru. Karena itu yang perlu masyarakat ini tercerahkan ya dengan dakwah-dakwah yang moderat gitu. Baik, dakwah yang moderat. Saya ke pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terputus ya. Dicoba kembali di 0821 333394440. Banyak pendengar kita juga tadi yang sudah bergabung ya. Nah, Sulsel sebenarnya amat kondusif dalam hidup beragama, tapi terkadang politik itu menjadikan umat beragama berkotak-kotak. Apakah memang terjadi hal seperti itu, Pak Kiai, atau seperti apa? Ya, pemahaman keagamaan dengan berbagai pandangan-pandangan dalam hal ini ulama, itu memang sangat memungkinkan terjadi. Jadi jangankan pada masa saat ini, pada masa Nabi saja, pemahaman keagamaan para sahabat itu berbeda-beda. Misalnya ada sahabat yang melihat Nabi ketika salat subuh kunut, maka sahabat ini memperhatikan kunut dalam salat subuhnya. Ada juga sahabat yang merekam Nabi tidak kunut, misalnya. Lalu kemudian sahabat ini ya, dalam salat subuhnya tidak kunut misalnya. Ada yang pernah kunut lalu berhenti. Nah, ada sahabat misalnya ketika membaca Fatihah itu basmalahnya dijaharkan, dibesarkan. Ada juga sahabat tidak. Artinya apa? Bahwa di masa sahabat saja itu model ibadah tidak seragam. Nah, kalau di masa sahabat saja sudah ada perbedaan cara praktek beragama, apalagi masa saat sekarang ini. Ya, ribuan tahun yang lalu sudah dilewati, lalu kemudian yang tinggal hanya naskah-naskah yang dipahami oleh para ulama, yang diperhatikan secara mutawatir, turun-temurun dari guru ke guru, dari guru ke masyarakat dan seterusnya. Nah, inilah praktek-praktek ini sebenarnya kalau dirunut dalam literasi fikih misalnya, itu kan ada cantolan dasar hukumnya, sehingga ya tidak boleh kita katakan bahwa praktek A misalnya itu bukan sesuai dengan hadis atau dasar hukum Islam. Pak Ustaz, praktek B yang paling benar, tidak boleh. Baik. Selama itu ada ulama
yang memiliki legitimasi dasar hukum, Baik. maka tidak boleh kita salahkan. Nah, inilah model-model seperti ini, perbedaan itu justru menjadi rahmat. Baik. Ya, jadi bukan justru menjadi bencana dan fitnah, tapi seharusnya perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Baik. Jadi bunga yang memiliki aneka macam warna itu menjadi indah dipandang ketika menyatu dalam satu ruang. Tapi kalau hanya satu model bentuknya itu juga tidak menarik. Baik. Nah, umat Ustadz, Islam itu dengan berbagai praktek dan pemahaman keagamaan itu seharusnya disikapi secara moderat. Jadi baik. kalau dilihat dalam pandangan radikal ekstremis, ini dianggap sesuatu yang tidak benar. Tapi sesungguhnya inilah pemahaman ya moderasi beragama yang seharusnya dipelihara dan dirawat Baik. dalam agama, khusus agama Islam. Ya, saya ke pendengar. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak siapa, Pak? Dari Bahar, dari Bole Caming ini, Pak. Siapa, Pak? Siapa? Dari Bahar, dari Bahar. Bole Caming. Bone Cambing. Ya, silahkan Ya, Pak Bone Bahar. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Begini, Pak Ustaz. Pak Ustaz mengatakan tadi tentang kunut. Di kampung ini, Ya. Pak Ustaz, dua macam. Ada orang menjaharkan bismillah, ada juga disihirkan. Terus ada orang kunut, ada yang tidak. Sebenarnya Pak Ustaz, mana yang lebih afdal, kunut atau tidak? Terus bismillah, mana yang dijawab, mana yang di belakang, disihirkan atau dijaharkan? Itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Bahar. Ya, silahkan Pak Ustaz. Ini masalah kunut ya. Kunut itu bisa ada, bisa tidak atau gimana nih Pak Ustaz? Silahkan. Ya, Pak Ustaz. Silahkan Pak Kiai Haji Muammar. Ya, halo. Iya, silahkan Pak Kiai. Ya, jadi itu salah satu contoh ya. Iya, ini salah satu contoh Pak ya, salah satu bahwa contoh. Masalah kunut itu adalah kalau dalam Islam namanya masalah furu'iyah. Ya, masalah furu'iyah yang pasti di situ ada perbedaan ulama. Furu'iyah itu artinya bukan masalah pokok. Ya, bukan hal yang esensi. Jadi kunut itu bukan masalah yang esensi. Tapi yang esensi itu adalah salat subuhnya. Baik. Ya. Mau kunut atau tidak kunut itu semuanya benar. Jadi yang tidak kunut juga benar, yang kunut juga benar. Yang salah itu kalau tidak salah subuh. Iya. Kenapa dikatakan benar ya? Karena semuanya ada dalilnya kok. Ya, Nabi misalnya ada sahabat, ada ulama mengatakan Nabi tidak kunut, ya kan ada dalilnya. Ya, Nabi kunut juga ada dalilnya, dan itu berpegang oleh ulama. Ya, artinya apakah kita ketika misalnya memilih ulama tertentu lalu kita katakan ulama yang lain itu salah? Oh, inilah yang salah, inilah yang ekstrim yang seperti ini. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam ya menjadikan slogan moderasi beragama itu sebagai guidance ya pada umat untuk menyikapi masalah-masalah keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam pandangan moderat itu. Baik. Nah, yang terakhir Pak Kiai, Pak Dokter, ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh umat beragama dan juga antar sama umat beragama untuk memahami sebenarnya moderasi beragama yang baik? Silahkan Pak. Ya, yang harus kita lakukan pertama
meyakini benar bahwa apa yang kita jadikan rujukan, siapa yang kita jadikan rujukan, itu pada orang yang benar gitu. Jangan sampai kita merujuk kepada seseorang yang justru menjauhkan kita dari nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Jangan sampai kedok atas nama agama itu kemudian dijadikan tameng untuk menyesatkan orang lain. Ini perlu hati-hati kita. Ya, mungkin isu agama tapi kemudian tidak agamis secara menyikapinya gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Dr. Muammar Bakri, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, sudah bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Semoga apa yang kami hadirkan bersama Pak Kiai ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Makassar dengan topik kami di pagi hari ini mengenai tantangan moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Nanti kita bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Khoironi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Makassar. Cinta wujudkan sebuah harapan, namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya,
Ya, masih di 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Kementerian Agama hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, dan hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52% pada tahun 2020 menjadi 83,92% pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46% menjadi 72,39% pada tahun 2021. Hal ini disampaikan Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi pada momen perayaan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tagline Transformasi Layanan Umat. Selain itu juga Kementerian Agama telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan juga lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lain. Bupati Fasar menambahkan Kementerian Agama Bone juga terus berbenah dengan begitu prestasi yang telah diraih harus dipertahankan serta perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Nah, pendengar, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Khoironi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khoironi. Iya, Pak Khoironi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Baik, ya. Hari Amal Bakti Kementerian Agama tanggal 3 Januari sudah berlangsung, dan tentunya kalau kita berbicara ya mengenai berbagai tantangan, ya termasuk tentunya tantangan moderasi beragama di Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus, Pak Kakanwil Agama. Nah, seperti apa tantangan moderasi beragama yang dihadapi di Sulawesi Selatan saat ini? Apakah juga moderasi beragama di Sulsel ini sudah berjalan baik, Pak Khoironi? Oke, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah usia Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mencapai 76 tahun, dan ini semua adalah berkat partisipasi semua pihak di lingkup Kementerian Agama dan juga di stakeholder yang lain. Berkaitan dengan moderasi beragama, saya kira sampai sekarang program dan kegiatan berkaitan dengan moderasi beragama sedang berjalan sesuai dengan arahan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, hingga saat ini saya kira proses dan program moderasi beragama saya kira tidak ada tantangan dan hambatan apapun, karena memang seluruh masyarakat, wabil khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan agama, para pimpinan ormas, dan pimpinan pemerintah, saya kira sudah satu suara, satu tekad untuk memoderasi beragama. Dan kita lihat sendiri, para pemirsa, bahwa di dalam proses peringatan Natal dan juga Tahun Baru, saya kira tidak ada ekses negatif apapun yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini karena semua tokoh memahami betul bahwa program-program moderasi beragama yang sekarang sedang berlangsung di kantor wilayah Kementerian Agama memperoleh dukungan dari semua pihak. Baik. Saya kira itu, Mbak. Iya. Nah, Sulawesi Selatan ini kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada kelompok-kelompok ekstrim ya yang ada di Sulsel. Bahkan di tahun 2021 ini adalah tantangan juga yang cukup luar biasa bagi Sulawesi Selatan ya, dengan adanya beberapa teroris yang tertangkap dan akhirnya ditembak, kemudian peristiwa bom gereja katedral ya. Ini kita tidak bisa memungkiri ya Pak Khoironi, Pak Kakanwil, bahwa ada kelompok ekstrim yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini sebenarnya peluang
peluang hadirnya kelompok ekstrim ini sebenarnya apa yang mendasari dan mengapa mereka ini ada di tengah-tengah masyarakat, Pak Khaironi? Ya, saya kira perbedaan pendapat, perbedaan paham, perbedaan pemikiran itu sesuatu hal yang biasa ya. Apalagi dalam beragama, saya kira, dan semua agama juga memiliki kelompok-kelompok yang berbeda paham, berbeda pemikiran, dan berbeda sikap. Saya kira itu perlu dimaklumin oleh semua masyarakat. Bahwa kemudian ada kelompok tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk menyampaikan aspirasinya, itu saya kira tidak menggambarkan keseluruhan pengikut agama, tetapi itu hanya bagian dari ekspresi untuk memperoleh recognize dari kelompok-kelompok yang lain yang selama ini tidak mengakomodir kepentingan mereka. Nah, dalam konteks ini saya kira kita semua sudah dewasa untuk menyikapi terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan aksi kekerasan untuk mengekspresikan keinginan dan kehendaknya. Jadi kita nggak perlu khawatir lah, masyarakat saya kira tetap tenang, tidak merisaukan perbedaan pendapat, pemikiran, dan sikap. Kalau soal sampai pada tindak kekerasan, itu sudah domainnya aparat penegak hukum. Saya kira itu, Mbak. Baik. Nah, Pak Khaironi, ini tentunya untuk ke depan, apakah sebenarnya diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai munculnya paham-paham ekstrim di Indonesia, Pak Khaironi? Ya, saya kira undang-undang yang dibuat di pemerintahan Republik Indonesia sudah melibatkan seluruh stakeholder, baik eksekutif, kemudian legislatif, unsur yudikatif, dan juga unsur-unsur kelompok masyarakat yang lain, sehingga kemungkinan undang-undang tidak mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat itu saya kira relatif kecil. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa berdasarkan data yang kami miliki, indeks kesalahan umat beragama dari tahun ke tahun saya kira mengalami kenaikan yang menggembirakan. Misalnya di tahun 2020 indeks kesalahan 82,52%. Di tahun 2021 naik menjadi 83,92%. Ini artinya kesadaran umat beragama untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragamanya saya kira sudah sangat meningkat. Demikian juga indeks kerukunan umat beragama di tahun 2020 ini nilainya 67,46% dan di tahun 2021 naik menjadi 72,39%. Saya kira ini juga kabar gembira yang menunjukkan bahwa kedewasaan beragama umat beragama di Indonesia sudah semakin meningkat. Baik. Nah, Pak Khaironi, nah ini tentunya kepada masyarakat ya, kepada masyarakat yang ada saat ini, bagaimana menjaga moderasi beragama yang sudah berjalan cukup baik di Sulawesi Selatan ini, Pak Khaironi? Ya. Saya kira Kementerian Agama sedang berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan toleransi beragama ataupun toleransi beragama. Di seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder, kita selalu mensosialisasikan, mengkomunikasikan, dan juga melakukan training-training berkaitan dengan moderasi beragama. Nah, hingga saat ini, Kementerian Agama sudah memaju sedemikian rupa sehingga program-program moderasi beragama ini bukan hanya menjadi tugas lingkup Kementerian Agama, tetapi juga menjadi tugas
seluruh instansi pemerintah karena ini masuk pada program RPJMN, bahwa Kementerian Agama menjadi ujung tombak program moderasi beragama ini semata-mata karena memang Kementerian Agama menjadi leading sektor dari program ini. Nah, di tahun 2022 ini akan ditetapkan menjadi tahun toleransi. Mudah-mudahan ini juga semakin memacu kita semua untuk meningkatkan saling menghormati, saling memahami perbedaan-perbedaan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama lain, antara paham atau kelompok dalam satu agama dengan kelompok agama yang lain. Baik. Sehingga terjalin kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, dan kerukunan antar umat agama dengan pemerintah. Baik Pak Horoni, ini tentunya juga masih menjadi tantangan ya, bahkan pertanyaan juga dari para pendengar kita. Apa sih sebenarnya kendala dari Kementerian Agama dalam menangani kelompok-kelompok ekstrim yang masih ada di masyarakat, Pak Horoni? Ya, sesungguhnya kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak lazim sesungguhnya sudah ada sejak dulu. Hanya persoalannya yang sekarang ini lebih masif karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi melalui medsos dan sebagainya. Jadi masyarakat nampaknya kaget ketika perkembangannya begitu masif. Sesungguhnya itu semata-mata karena ditunjang oleh teknologi informasi. Dan saya kira masyarakat perlu dewasa di dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi tidak usah terlalu khawatir lah Mbak berkaitan dengan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran antar kelompok keagamaan, baik di dalam agama maupun antar agama. Saya kira itu hal yang biasa saja. Baik, ya. Baik Pak Horoni, mungkin ada hal yang ingin dihimbaukan kepada masyarakat apalagi di awal tahun ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Nah, kepada para pemirsa yang budiman, kita sudah memasuki tahun 2022 dan Kementerian Agama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan program-program kerukunan beragama, program toleransi, dan program moderasi beragama. Dan saya berharap masyarakat tetap tenang terhadap isu-isu apapun yang berkaitan dengan perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, dan perbedaan sikap. Karena hal itu merupakan suatu kelaziman. Berkaitan dengan kejadian yang di Luwu, di mana ada imam masjid dibunuh oleh pelaku, kami berharap tidak dikembangkan pada isu-isu yang mengarah pada isu sektarian, isu ras, dan sebagainya, karena itu semata-mata persoalan pribadi dan berkaitan dengan itu, maka kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak diketahui. Saya kira itu. Baik. Baik, Pak Dr. Andes Khaironi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi berbicara mengenai tantangan moderasi beragama di Sulsel. Tadi juga disampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Luwu dengan adanya pembunuhan imam masjid ini tidak dibesar-besarkan ya, karena ini adalah persoalan pribadi. Harus lebih bijak kita untuk melihat berbagai informasi-informasi mengenai perihal ya isu-isu keagamaan ya. Jangan sampai ini tentunya mengancam moderasi beragama kita di Sulawesi Selatan yang sudah berlangsung sangat baik. Saya Dani mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.